apa kabar hari ini Bu Emma? Alhamdulillah, saya sehat dan baik. Bagaimana dengan keadaan Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik dan sehat. Oh iya Bu Emma, kabarnya mau melakukan coaching ya Bu Emma ya? Iya, benar Bu. Oh iya, dengan siapa ya Bu ya? Saya mau melakukan coaching dengan Ibu Mardesta pada hari ini. Oh baik, jadi mau melakukan coaching ya. Jadi begini Bu Emma, saya sebagai pengamat nanti akan sebelum Bu Emma melakukan coaching akan menanyakan kepada Bu Emma ya apa yang akan Bu Emma tanyakan pada coaching nanti ya. Jadi apakah nanti sesuai dengan alur kita atau enggak? Karena memang harus diamati sesuai dengan rubrik coachingnya ya Bu Emma ya. Pertanyaan yang pertama nanti yang akan saya sampaikan, Bu Emma memberikan pertanyaan kepada coaching itu sudah berbobot atau belum? Itu nanti akan saya amati ya Bu Emma. Ya. Ketika Bu Emma memberikan pertanyaan kepada coaching, kemudian Bu Emma memberikan pengarahan kepada coachingnya, apakah memang coaching itu sudah bisa menemukan permasalahannya sendiri atau belum, dan kemudian apakah sudah memberikan sebuah solusinya sendiri atau belum, gitu ya Bu Emma ya. Ya, jadi sebelum nanti Bu Emma melakukan lakukan coaching, maka ada yang ingin saya tanyakan Bu Emma. Ya, silakan Bu. Pertanyaannya, kompetensi apa yang kira-kira nanti Bu Emma kembangkan untuk pertanyaan coaching? Baik Bu Ana, terima kasih. Di sini untuk kompetensi pada coaching pada hari ini yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama tentu kehadiran penuh atau presence ya. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Emma, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bu Emma kembangkan ya. Betul. Kira-kira kompetensi yang mana Bu Emma ini mau mengembangkan yang lebih spesifik gitu kan? Nggak mungkin 3-tiganya Bu Emma. Nah, kira-kira kompetensi yang mana yang kira-kira Bu Emma ingin spesifik dikembangkan di dalam praktek coaching nanti bersama Bu Desta? Jadi kalau untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan di sini yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif sepertinya. Ada 2 ya Bu Emma ya. Bu. Jadi yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua pertanyaan yang berbobot. Baik. Kalau memang begitu, mudah-mudahan nanti si coach biar bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu ya Bu Emma. Harapannya seperti itu. Baiklah Bu Emma. Terima kasih sekali Bu Emma sudah memberikan jawaban-jawaban yang sudah saya tanyakan sebelum proses coaching ya. Ini adalah pra-coaching ya Bu Emma ya. Sehingga Bu Emma nanti menanyakan kepada coachingnya itu lebih terarah ya sesuai dengan alur Tirta. Ingat ya Bu Emma ya, alur Tirta itu harus coachingnya menjadi sebuah kemitraan ya, berasa jadi itu ya. Iya Bu. Baik, saya kira cukup ya bincang-bincang kita perangnya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Nanti kita bisa sambung lagi gitu ya Bu Emma ya. Baik Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Ana. Bu Desta. Waalaikumsalam Bu Emma. Apa kabarnya nih hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Emma? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi kemarin Ibu ada WA saya ya, katanya ingin berbincang-bincang itu dengan saya Bu. Betul Bu? Iya betul Bu Emma. Saya ingin menceritakan tentang permasalahan di sekolah saya mengenai susahnya menerapkan pembelajaran interaktif yang berbasis IT karena kendala jaringan Bu. Oh, jadi di tempat Ibu itu terkendala jaringan. Ibu ingin menerapkan pembelajaran berbasis IT seperti itu ya Bu ya. Baiklah nih Bu, kita di sini kan tidak ada waktu yang banyak ya Bu ya. Kira-kira permasalahannya lebih spesifik itu seperti apa Bu? Jadi begini Bu Emma, saya melihat kemajuan teknologi sekarang kan sangat pesat sekali ya Bu. Dengan adanya aplikasi-aplikasi pembelajaran yang up to date, yang terbaru. Sebenarnya itu bisa diterapkan di sekolah saya sebagai media interaktif biar anak didik saya bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan pembelajarannya jadi menyenangkan, tidak monoton. Tapi sekolah saya mengajar itu jauh dari jangkauan sinyal Bu. Jadi sulit sekali saya ingin menggunakan media itu seperti menggunakan Quizizz, kemudian YouTube, Brainly, kemudian masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang menarik yang bisa digunakan dalam pembelajaran yang interaktif Bu.
Oh, jadi seperti itu. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran yang interaktif berbasis IT, namun terkendala oleh sinyal, begitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kalau dari pengamatan Ibu nih, kenapa di daerah tempat Ibu mengajar itu kok masih susah sinyalnya, Bu? Karena daerah kami itu jauh dari kota Bu, dan termasuk ke dalam daerah tertinggal. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi lumayan jauh dari kota ya, Iya, sehingga memang tidak ada jaringan di sana ya, Bu. Nah, apakah dengan kendala sinyal tersebut membuat Ibu terkendala nih dalam menggunakan media ajar yang akan Ibu terapkan? Iya Bu, jadi saya tidak pernah menggunakan media pembelajaran yang interaktif itu, yang berbasis IT itu Bu. Oh, seperti itu. Tapi kalau di rating nih Bu ya, dari angka 1 sampai angka 10, pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di sekolah itu kira-kira berada di level berapa? Di level 5 kayaknya Bu, karena terlalu pembelajarannya jadi monoton Bu, karena pembelajarannya tidak menggunakan IT, jadi pembelajarannya kurang interaktif Bu. Oh, jadi masih di level 5 ya Bu ya? Iya Bu. Lalu kalau dengan kondisi seperti itu, kira-kira di level berapa nih yang akan Ibu tingkatkan supaya bisa lebih meningkat pembelajarannya? Ibu ini di level berapa? Saya berharap levelnya sudah naik jadi level 8 Bu. Oh, seperti itu. Jadi Ibu sudah tahu ya, permasalahan Ibu di sini adalah kendala sinyal ya, sehingga Ibu tidak dapat menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan berbasis IT dengan menggunakan jaringan internet ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Desa mempunyai rencana apa nih supaya permasalahan tersebut bisa teratasi nih Bu rencananya? Rencananya saya akan melaporkan kepada pihak aparatur desa setempat Ya. untuk kendala sinyal ini Bu, supaya mereka bisa mengajukan kepada Diskominfo Ya, untuk benar. membangun tower di desa ini. Oh, iya, Jadi betul, saya betul. bisa mendapatkan sinyal untuk melaksanakan pembelajaran interaktif Bu. Kemudian saya juga bisa, mungkin media ajarnya itu nanti akan saya download dulu Bu. Oh, iya, Baru iya, nanti iya. saya berikan kepada anak-anak, kemudian membuat PowerPoint sendiri ya Bu ya, dengan yang ada gamesnya, iya, bisa betul. seperti yang dilakukan rekan sejawat saya kemarin, Iya, iya. seperti ada bongkar pasang gambar, jadi itu bisa lebih menarik Bu. Ya, wah bagus sekali, luar biasa banget loh Ibu Desta, ide dari Ibu ini. Nah, kalau menurut Ibu nih rencananya kapan ya akan dilaksanakan nih? Saya rencananya akan dilaksanakan sesegera mungkin Bu. Kalau bisa dalam minggu ini saya akan bertemu dengan aparatur desa. Kemudian saya juga dalam pekan ini juga akan membuat media pembelajaran yang interaktif itu. Tapi harus saya download terlebih dahulu, dan saya akan mulai membuat PowerPoint yang berupa games Bu, yang menarik, yang bisa berupa gambar atau posisinya jadi anak jadi menyenangkan pembelajarannya, lebih jadi menarik Bu. Luar biasa banget nih, ya benar sekali. Nah, di sini Ibu Desta dalam melaksanakan rencana ini, kira-kira Ibu perlu support atau dukungan yang seperti apa nih supaya rencana Ibu bisa terlaksana nih? Yang pertama saya akan minta dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru di sekolah, kemudian tentu saja aparatur desa yang akan membangun tower tersebut Bu. Ya. Kemudian dari pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten Bu, untuk beserta pihak dari Diskominfo Bu. Bagus sekali ya. Jadi supaya lebih kondusif, Ibu Desta di sini melakukan berbagai macam ini ya, istilahnya tuh kerjasama ya dengan pihak-pihak tertentu ya. Nah, mudah-mudahan ya rencana Bu Desta ini segera terrealisasi ya Bu ya. Dan saya ingin melihat hasilnya sesegera mungkin nih Bu. Nah, di rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih komitmen yang akan Bu Desta terapkan mungkin seperti apa nih Bu komitmen ke depannya nih Bu? Saya akan selalu berusaha untuk menerapkan pembelajaran interaktif Bu, dengan menggunakan media berbasis IT dengan cara mendownload, kemudian membuat games-games yang menarik Bu. Iya, iya. Bagus sekali nih Bu. Baiklah Bu Desta, saya rasa sudah cukup nih ya kira-kira percakapan kita hari ini. Apa nih yang sudah Ibu Desta dapatkan nih dari bincang-bincang kita hari ini nih Bu? Saya merasa lega Bu, karena saya sudah menceritakan permasalahan yang terjadi di sekolah saya, dan saya juga bisa mendapatkan gambaran supaya saya lebih aktif lagi dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis IT dan lebih sering lagi berkomunikasi dengan lingkungan
sekolah terutama dengan aparatur desa, Bu? Baik, alhamdulillah bagus sekali nih pokoknya rencananya Bu Desta nih. Mungkin sudah cukup sampai di sini dulu ya Bu ya perbincangan kita. Dan dapat kita sambung lagi di lain waktu nih Bu. Nanti Ibu hubungin saya lagi jika Ibu butuh lagi bincang-bincang dengan saya ya. Iya. Siap Bu Emma. Terima kasih atas kesediaan Bu Emma Iya. untuk berbincang-bincang tentang masalah ini. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Desta. Bu Emma, bagaimana tadi proses dari coachingnya tadi Bu Emma? Alhamdulillah Bu Ana, proses coaching saya berjalan dengan baik dan sangat lancar. Alhamdulillah sudah berjalan ya. Ya. Dan tadi saya sudah mengikuti bagaimana Bu Emma melakukan coaching dengan Bu Desta ya. Tadi Bu Emma sudah melakukan prosesnya sudah terkait dengan indikator ya Bu Emma ya. Saya perhatikan seperti itu. Nah, menurut Bu Emma indikator Tirta ini sudah berjalan atau belum ya tadi Bu Emma? Baik Bu Ana, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching ya sudah sesuai dengan alur Tirta Bu Ana, di mana saya sudah menanyakan tujuan. Selanjutnya saya juga melakukan identifikasi permasalahan dan menanyakan rencana aksi pada coaching ya yang akan dilakukannya untuk kedepannya, dan tentunya menanyakan tanggung jawabnya terhadap rencana aksi tersebut. Nah, saya juga berhasil menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Gitu. Luar biasa. Iya. Sudah melakukan coachingnya bersama Bu Desta itu. Saya juga mengamati tadi Bu Emma sudah melakukan sebuah alur Tirta yang mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab ya. Bu Emma lakukan ya sama coaching tadi ya. Terus tadi saya juga mendengar ternyata Bu Emma ini juga sudah menghadirkan penuh ya, penuh presentnya ya, jadi sudah menghadirkan penuh. Kemudian Bu Emma juga saya melihat tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, jadi kedepannya kompetensi apa lagi nih Bu Emma yang akan Bu Emma kembangkan? Kalau kemarin sebelum PRA itu kita sudah menyepakati ya ada 3 kompetensi, kemudian ada 2 yang paling spesifik ya Bu Emma. Kemudian nah sekarang ini kira-kira apa lagi Bu Emma untuk kedepannya biar proses coaching yang Bu Emma lakukan itu sesuai dengan apa yang Ibu Emma harapkan. Baik, terima kasih ya Bu Ana ya. Jadi di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya, yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi nih terkait alur Tirta supaya lebih baik lagi. Dan pada saat saya melakukan proses coaching, supaya berikutnya menjadi lebih baik lah Bu, lebih bertingkat lagi gitu, lebih meningkat lagi kemampuan saya. Seperti itulah Bu saya biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Emma rencanakan bisa terrealisasi dengan baik ya Bu Emma ya. Iya, Dan coaching selanjutnya akan sesuai dengan alur kita yang sudah kita rencanakan. Iya. Ibu Emma, itu kegiatan kita bincang-bincang ya setelah pasca kegiatan coaching ya bersama Bu Desta. Mungkin ini saja Ibu Emma ya kegiatan kita, perbincangan kita pasca dari observasi. Mudah-mudahan kesempatan di lain waktu kita bisa berbincang kembali dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sebelah. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Sama Bu Emma. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum.